Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pertama saya bersyukur ini bisa mengajar di Wisma. Alhamdulillah ini tahun kedua ya saya mengajar di sini. Meskipun sebelumnya tentu ada karena ujian disertasi dan sebagainya. Program ini dilaksanakan melalui meeting dari saya dan Pak Prof. Jadi 1 sampai 7 kesepakatan itu saya akan secara urut memberikan dari sini lawan 9 Pak. RPS-nya mungkin pekan depan baru saya buatkan karena saya lebih penting bikin PowerPoint ini ya. Bikin PowerPoint ini karena ini sangat penting dalam rangka untuk memahami mengenai what is pendidikan Islam di keseluruhan itu. Nah, sebelum kita lanjutkan adalah pertemuan ini kita mulai dengan membaca surat Al-Fatihah. Hari ini saya ingin kenal sama sampai semua. Kalau nanti diceritakan tentu namanya mungkin sudah masih belum nama milenial. Ini paling rendah usianya berapa? Paling muda berapa usianya? 26 bro. 26 bro. Ada 26 ya? Oh ini masih generasi milenial tua. Ya karena ukuran generasi milenial itu usia 37. Jadi kalau di bawah 30 itu antara 30 sampai 37 itu disebut sebagai generasi milenial tua. Jadi ini masih setengah tua. Alhamdulillah. Jadi sebab ada perbedaan mendasar nama itu. Jadi nama di bawah tahun 60 itu pendek-pendek seperti nama saya. Tahun 60. Nur Syam. Dulu pada waktu saya ditanya oleh kepala sekolah saya, jenengmu sing bener sopo? Kepala sekolah saya namanya Pak Slamet. Orang yang sangat baik. Saya bisa sekolah itu karena beliau. Ditanya begitu saya, jenengmu ini Muhammad Nursam atau Ahmad Nursam? Nursam saja Pak. Nah, gitu. Jadi jalan ceritanya kenapa nama saya pendek itu karena itu. Jadi kan ketika ditanya untuk di ijazah itu saya nyebut Nursam saja Pak. Kenapa waktu itu tidak pikir Muhammad Nursam? Kalau Muhammad Nursam nanti kembar sama Pak Muhammad Nursam yang dosen UM. Karena itu namanya Muhammad Nursam itu yang dosen di bidang Pancasila, namanya di bidang kewarganegaraan. Jadi ada untungnya juga tidak menyebut itu. Muhammad Nursam itu jadi bingung ini yang mana ini? UIN Malang ya UIN Surabaya apa? UM gitu. Nah dengan nama Nursam itu saya pikir lebih spesifik. Gitu ya. Tetapi saya pikir nama Nursam itu sudah nggak ada yang madani itu ya. Ternyata banyak. Ternyata nama Nursam banyak, bahkan ada dosen di Universitas Negeri Makassar ya, itu perempuan namanya Nursam. Ya ahli gizi, namanya Nursam. Dan saya pikir ini nama saya Jadi ada ternyata perempuan namanya Nursam. Jadi kalau saya cari, kalau googling ya,
Nur Syam misalnya itu kadang ada nama dia yang muncul dosen di Universitas Negeri Makassar, dia ahli bidang visi. Jadi ada oleh akademik itu ditanya apakah ini nama Anda? Ada misalnya ada akademik itu selalu kita dikirimin riset ya, hasil riset atau artikel gitu ya. Nah itu Nur Syam itu ditanya, apakah Anda Nur Syam yang menulis ini? Saya lihat, oh ternyata tidak gizi ya, bukan. Nah, jadi nama itu ternyata masih ada yang madani. Kemarin Dirjen Dukcapil, Pak Profesor itu merilis ada 10 nama paling populer program. 10 nama paling populer. Ternyata nama paling populer itu Nur Hayati. Kalau nama disampaikan Nur Hayati berarti nama populer. Nomor 1 itu. Banyak di Jawa. Iya di Jawa. Bahkan bukan di Jawa, di Pak saya juga nama Nur Hayati ternyata nama yang sangat populer di banyak perempuan ya, namanya Nur Hayati nomor 1. Saya nggak tahu yang laki-laki, jangan urusan terus. Oke. Saya mulai ya, jadi nama, kemudian asal dari mana, kemudian S1, S2-nya di mana, syukur kalau masih ingat judul tesisnya gitu ya. Ini dalam rangka saya memahami tentang apa kira-kira tema-tema yang nanti ke depan harus dibikin. Semester kemarin saya mengajar satu kelas di sini tentang pendidikan Islam multikultural. Nah itu alhamdulillah dari semua mahasiswa yang saya ajar itu berhasil merumuskan proposal, mini proposalnya. Saya tahu akan diteruskan atau tidak ya, awalan sholat. Tetapi alhamdulillah bahwa kita bisa berhasil untuk mengantarkan para mahasiswa itu untuk menulis judul dan juga proposal ini. Nah, saya berharap Anda begitu. Jadi makanya dalam perkuliahan ini saya berharap nanti Anda sudah mulai hari ini berpikir waktu kira-kira judul pokok. Saya tidak peduli apakah itu mata kuliah isu pendidikan multikultural atau apa lah, yang penting bahwa target yang mendasar adalah menghasilkan judul, kemudian latar belakang masalah pidana, kemudian rumusan masalah dan seterusnya. Tapi masih belum komplit ya, belum bagaimana yang kita hendaki sebagai sebuah proposal, karena pasti sebagai mini proposal. Nah, itu paling nggak nanti di bagian akhir dari kuliah ini nanti akan saya jelaskan beberapa tugas yang harus dilaksanakan. Ya, menurut saya jadi dokter harus sulit. Jadi kalau mau jadi dokter kapal kembangan, jadi birokrat. Haji. Ya, operasi. Ya. Dokter haji itu dokter humoris kausa. Humoris Donornya enggak. Jadi humoris kausa. Kalau mau gitu, tapi kalau lewat jalur seperti ini ya memang harus sulit. Harus sulit. Jadi dalam arti harus sulit itu harus proposal. Ya proposal gitu kan. Ini yang termasuk program beasiswa ya? Campur bro. Program ya? Sama beberapa yang itu mandiri ya. Iya proposal duitnya, iya proposal perjalanannya, proposal tugasnya dan sebagainya. Saya dulu itu, ini saya ceritanya, pernah waktu saya di Unpad itu mengambil 2 SKS itu pada salah satu dosen di UGM. Ya, itu mata kuliah pendukung disertasi tentang budaya lokal. Semula oleh tim saya akan diambil mata kuliah ini budaya lokal itu akan diambil oleh Pak Almarhum Muslim Abdul Rahman. Tapi
tapi karena Pak Muslim ini lebih banyak waktunya di Amerika daripada di Indonesia, dia hanya 2 kali sempat saya telepon dan itu juga susahnya setengah mati. Kemudian saya ngomong ada Pak Profesor Ahmad Yudhati, ini kalau diteruskan dengan pembimbing mata kuliah ini Pak Muslim Abdurrahman, mungkin saya selesai. Gimana? Coba aja kalau itu kita cari di UGM ya, terus akhirnya ketemu sama namanya adalah waktu itu Profesor Dr. Pascalis Maria Laksono, PM Laksono, itu mata kuliah terstruktur tapi di luar sistem perkuliahan. Karena disebut pakai sistem di luar sistem perkuliahan karena tidak ada kelas, jadi masing-masing mahasiswa mengambil dosen, kemudian semaunya kapan mau kuliah dengan cara apa dan sebagainya diserahkan dosennya masing-masing. Nah juga itu 2 SK ini saya tempuh dalam waktu 1 tahun dan 14 bulan. 2 SK. Ya, jadi apa namanya? 2 minggu sekali saya ke Jogja, dengan Bismillah jam 10 malam sampai di mana di masjid minimal itu jam 4 itu ya, sholat di situ, ngojek ke rumah beliau di sana Palang Kritis ya, di dekat Palang Kritis. Nah, saya nggak tahu begini. Pada waktu saya pertama kali datang ke sana itu sudah saya persiapkan kira-kira ada buku-buku tentang budaya lokal itu kira-kira 40 sudah satu. Saya juga waktu itu nggak kepikiran harus bawa buku itu ya, bawa daftar buku, bukan bukunya, daftar buku itu kira-kira 40 lah ya, sudah tentang budaya lokal sudah. Tapi sih baru saya catat ya, bukunya ini termasuk buku beliau yang penting Sapa nomor 1 strategi. Ya senang buku saya baru baca karena ya belum gitu kan. Cekatan kemudian saya sampai di rumahnya, jadi saya tahu maksud saya dan sebagainya kalau kita dari internet, nah kemudian apa yang keluar dari apa yang keluar dari mulutnya itu dia bilang, loh saya pikir saudara sudah berapa minimal 200 buku. Nah, sisa bersama kawan saya Pak Umo. Ketika pulang Pak Umo itu ngomong, kalau saya mundur kan, kalau saya mundur ini nggak jadi kuliah dengan Pak Somad ini. Waktu mana caranya? Bawa 200 buku. Buku. Sudah berapa? Sudah bagian yang saya bisa lakukan. 2 minggu saya datang lagi. Nah, ketika saya datang yang kedua itu tidak lagi urutan 1 sampai 200 buku, tapi sudah saya bilang namanya tipologi. Jadi buku itu saya tipologikan, saya klasifikasi. Sebenarnya tidak sampai 200, mungkin sekitar 100-an, tidak sampai 200. Sudah saya klasifikasikan. Jadi misalnya buku tentang kebudayaan Jawa, kebudayaan campuran, misalnya. Ada kebudayaan Inggris, macam-macam itu semua sudah saya klasifikasi. Ya. Jadi sudah saya klasifikasi. Ini daripada itu. Alhamdulillah, itu ya. Kemudian disuruh beberapa hari juga Oke, nanti kan kita lewat daring ya. Iya. Ini siap ya. Ya, kita dulu berapa? Oh, oke, siap. Saya nggak ada harus ada departemen ini yang Nanti diharapkan ke ruangan Pak. oh iya, kalau sudah selesai. Dia ini pernah bersama saya di Kokotai, jadi saya sementara Kokotai dia wakil. Makanya kalau teman kami kita Saya kayak keluar. ya apa namanya betul-betul
dekat ya kerja karena tiap hari ketemu di Surabaya. Nah, jadi sudah saya klasifikasi namanya tipologi. Ya, tipologi itu artinya adalah menyederhanakan hal-hal yang kompleks dalam satu konsep. Jadi menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Jadi judul buku itu macam-macam, beda-beda ya. Nah itu kita klasifikasi. Jadi bahasa sebenarnya klasifikasi sebenarnya. Nah, kalau bahasa akademisnya seringkali kita sebut sebagai tipologi. Nah dokter itu biasanya harus ahli di bidang tipologi ya. Nah itu saya klasifikasikan, kemudian lalu saya bawa ke rumahnya dia terima karena mungkin sudah ada kemajuan. Nah saya diajari dulu oleh Pak Profesor Lamlan Sugati itu untuk bikin tipologi itu. Nah ini ajaran dari Pak Prof Lamlan ini saya keluarkan maknanya bahwa ada namanya tipologi. Tipologi itu menyederhanakan hal-hal yang kompleks. Misalnya ada judul artikel macam-macam kita cari yang sama. Ya mungkin sama metodologinya, mungkin sama temanya, mungkin sama kontennya, ya mungkin sama hasilnya. Itu kita jadikan satu, ya kita jadikan satu, kita kumpulkan dari satu, kita klasifikasi dalam satu klasifikasi, dan kemudian kita kasih nama. Jadi kebudayaan Jawa. Kebudayaan Jawa itu merangkum terhadap semua buku yang bicara tentang budaya Jawa. Ada filsafat Jawanya, namanya Rahmat Suseno, ada Filsafat dengan Alangan Sampai Priai, ada punya Pintaran Erat, budayaan Jawa, ada misalnya Bapak Sudu Parlan, atau sekian banyak kita jadikan satu. Itu namanya tipologi, mentipologikan. Ya jadi tidak 1, 2, 3 sampai 150, kalau 1, 2, 3, 4, 150 nanti saya ini belum 200 ini gitu. Nah dengan klasifikasi itu tidak ketahuan karena nggak mungkin dia akan menghitung oh ini klasifikasi 1 ada 6 buku, klasifikasi 2 ada 7 buku, ada mungkin gitu. Jadi kira-kira meskipun 100 atau 100 lebih lah sampai 200 diterima karena klasifikasi yang saya buat. Karena tipologi yang satu, ya. Nah setelah itu lalu kami disuruh untuk menulis dalam sebuah buku saya menghasilkan ada 3 tulisan tentang kebudayaan Jawa. Ya. Waktu saya datang dibaca, terus saya diberikan. Saudara ini memindahkan pikiran orang dalam pikiran sampean ya, maunya review. Jangan summary, jangan summary, tapi review. Ya. Ada beda antara ringkasan, summary dengan review. Nah saya waktu itu tidak menggunakan, tidak mereview buku, tapi men-summary buku. Buku itu saya ringkas, ya ada sekian buku saya ringkas. Nah itu yang kemudian dikatakan. Saran ini kan memindahkan pikiran orang dalam pikiran saudara sama dulu. Bukan begini yang kita maksud. Saudara harus menganalisis. Saudara harus mereview. Jadi mereview kan pandangan ulang ya. Artinya ada pikiran kritis. Ya. Saat saya diminta untuk berpikir kritis tentang buku yang saya hadirkan itu. Nah, ya terus jadi begitu sampai 14 bulan menghasilkan 17 makalah. 2 SKS menghasilkan 17 makalah. Ya. 17 makalah. Jadi kalau normal hanya satu pikiran waktu, saya mengalami 17 makalah. Tapi apa untungnya? Dari perkuliahan dulu itu menjadi buku. Jadi kalau Anda membaca mazhab antropologi, ya itu buku hasil kuliah saya dengan Pak Pascalis Maria. Ya, ada buku itu. Jadi itu ada, jadi apa namanya? Itu yang kemudian dalam istilah lain
lain paradigma dalam antropologi. Ya, paradigma dalam antropologi. Jadi pandangan mendasar dari para ahli tentang apa yang menjadi objek kajian antropologi itu jadi buku. Jadi ada konsepsi teoretiknya, ya. Kemudian di bagian kedua adalah penelitian lapangannya. Nah itu yang saya hasilkan kuliah bersama Pak Laksono. Jadi buku. Apa sama mau begitu? Berat, Prof. Ya, sangat berat. Kalau begitu, ya, tentu tidak lah. Iya. Tidak, ya. Jadi Berpikir aja diskusi. ini agak beda kondisi. Ya. Iya. Nah, jadi akhirnya menghasilkan satu buku, namanya adalah Mazhab-Mazhab Antropologi. Itu yang membuat saya gembira karena buku ini dijadikan sebagai salah satu buku wajib di UGM, di program studi bahasa dan budaya. Jadi kawan-kawan saya ketemu dengan salah seorang murid saya yang S2 di UGM dan juga Prof. Buku yang akan dibahas itu termasuk yang menjadi buku bacaan di UGM. Itu hasil kuliah 2 SKS. 17 makalah. Ya, mau gitu. Tak kasih 10 itu kawan-kawan. Ya, oke. Nah, ini pengalaman saya. Jadi makanya saya berpikir bahwa untuk jadi dokter harus susah. Kalau nggak susah jadi birokrat aja. Birokrat punya asisten. Bahkan dulu kan banyak ceritanya itu yang punya asistennya. Birokrat ada bupati, ada gubernur, ada itu kayak kuliah asistennya. Jadi bupatinya tugas sebagai birokrat, asistennya itu kuliah. Makanya saya ini kadang agak merasa aku kuliah solo ini tiba-tiba dokter, ya, dengan cara-cara semacam itu. Masih ingat kasusnya siapa namanya? Gubernur Sulawesi Tenggara, Alam, namanya Samsul Alam. Nah, jadi itu di UNC ada absennya, tapi juga dia sedang pergi ke luar negeri. Jadi ada absennya di UNC, karena jadi kasus agak lama itu dulu dijalankan. Nah, sementara dia di luar negeri pada waktu kuliah berlangsung. Siapa yang kuliah? Itu yang kemudian jadi ramai dan ini UNC, Universitas Negeri Jakarta. Nah, oleh karena itu saya ingin agar saudara yang soro-soro dikit ya dalam kuliah ini semua dikerjakan sendiri, tim boleh ya, tapi jangan semuanya tim yang melakukannya. Boleh, saya juga pakai tim penelitian lapangan yang jadi buku mahasiswa itu ya, itu ada beberapa hal yang dilakukan observasinya itu oleh tim, tidak apa-apa boleh ya, selama bahwa hasilnya benar-benar yang menunjukkan bukan semata-mata harus sendiri semua dilakukan sendiri. Boleh menggunakan tim, tapi karya itu tetap merupakan karya kita karena kita yang menuliskannya. Jadi datanya diserahkan kita, kemudian kita yang membuat. Sama dengan ini, ada satu buku yang bagus ya. Saya nggak beli pada waktu itu. Judulnya adalah Kemiskinan Kultural. Kemiskinan Kultural. Itu satu buku yang ditulis oleh Oscar Lewis ya. Oscar Lewis ya. Lewis, tulisannya Lewis. Oscar Lewis itu dia melakukan penelitian di Meksiko. Judul aslinya adalah The Five Mexican Family, 5 keluarga Meksiko. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kemiskinan Kultural. Nah, Pak Oscar ini penelitian sampai mati. Jadi penelitiannya belum selesai, mati duluan ya. Yang mati dulu, belum selesai penelitiannya. Nah kemudian, jadi belum dilakukan, belum diklasifikasi, di tipologi ini. Nah istrinya lah yang kemudian melakukan. Jadi yang melakukan penelitian
berserakan itu kemudian dikerjakan oleh istrinya, kemudian atas kebaikan istrinya buku itu tidak dinamakan dirinya, tapi dinamakan dengan nama suami. Dan yang paling hebat adalah bahwa melalui penelitian terhadap hanya 5 keluarga di Meksiko itu, dia menambahkan teori kemiskinan. Ya, jadi kalau selama ini teori kemiskinan itu disebut sebagai teori kemiskinan struktural, ya, orang miskin itu memang dibuat oleh struktur yang menyebabkan kita miskin. Ya. Jadi kalau dosen ya jangan pernah berpikir jadi kaya, jangan, ya, karena aturannya nggak boleh kaya, nggak boleh kaya. Aturannya tidak membolehkan dosen itu kaya. Yang boleh kaya itu pengusaha, pejabat mungkin. Pejabat masih mungkin kaya itu, ya, seperti orang-orang kemudian keuangan. Ya hartanya berapa? 500 triliun. miliar. Ya. Miliar apa triliun? Oh, Rafaul nih. Iya. 500 miliar. 53 triliun. LHKPN-nya 500 miliar. 500 miliar. Berarti bayar pajak kita, Pak. Hah? Kita berarti bayar pajak, Pak. Lo ini nggak tahu. Itu kan NU sudah mana-mana bicara tentang supaya rakyat tetap bayar pajak. Gitu kan. Ya, jadi kecuali orang-orang seperti Gayus Tambunan dulu. Gayus Tambunan itu kan malah bukan pejabat. Nah, caranya dia jadi konsultan pajak. Nah, perusahaan-perusahaan besar itu dia melalui tim pajak ini ya, kemudian lalu dibikin laporan di audit palsu, jadi dia punya laporan khusus perkembangan real perusahaan itu yang untuk konsumsi internal, bahkan mungkin tidak internal, mungkin pimpinan perusahaan aja, tapi kemudian ada laporan keuangan yang itu untuk konsumsi pajak, dan itu yang kemudian luar biasa. Saya suka membayangkan uang 500 miliar ini Seberapa? Aku lagi jauh itu jauh dulu. Malah itu jauh. Ini luar biasanya itu. Jadi itu namanya teori kemiskinan struktural. Jadi struktur yang membuat pegawai negeri itu nggak mungkin kaya, kecuali tadi. Nah, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan kultural itu ditemukan teori ini oleh Oscar Lewis-Stanley, hanya melakukan penelitian terhadap 5 keluarga di Meksiko. Jadi orang kemiskinan kultural itu adalah kemiskinan yang disebabkan oleh budaya. Rugi dunia dadi ono, rugi akhirat katanya longso. Itu penyebab kemiskinan kultural. Itu kan kita kan biasa dulu waktu kecil saya kalau di langgar itu ya, dulu namanya langgar, sekarang karena akibat Arabisasi jadi sekolah, dulu langgar namanya, langgar dikenal musola itu. Langgar syariat. Jadi dulu langgar, kita kalau di langgar bersama selesai azan itu ya begitu usia. Jadi itu adalah yang kemudian menyebabkan kemiskinan kultural. Jadi orang miskin bukan karena struktur, tapi karena budayanya miskin. Rugi dunia, orang rokok, rugi akhirat, ya, bahkan ciloko. Jadi memang budaya kita itu yang menghendaki supaya kita tidak orang miskin itu lebih cepat masuk surga. Apa hadisnya apa itu? Apa hadisnya? Tidak tahu ya. Nggak ada Pak Nek. Apa itu? Kenapa hadisnya? Jadi orang miskin lebih cepat masuk surga. Karena nggak ada yang bisa. Kalau hadisnya Rasul meninggal dalam keadaan miskin. Iya. Allahumma afini miskinan wa amitni miskinan. Miskin, jadi kemiskinan. Kita nggak tahu itu katanya Belanda yang supaya
supaya orang Indonesia melestarikan kemiskinannya. Nah, macam itu. Jadi itu yang kemudian disebut sebagai budaya kemiskinan. Jadi orang miskin ini bukan karena struktur negara, struktur pemerintahan, struktur regulasi, ya tapi disebabkan oleh budayanya memang menghendaki orang itu tidak merasa miskin. Orang miskin tapi tidak merasa miskin. Ya ini nih. Jadi 5 keluarganya, the 5 Mexican family, luar biasa. Ya, ini contoh-contoh ya, jadi contoh-contoh. Nah, jadi apa namanya? Saya ingat kalau saudara sungguh serius ya, apa namanya? Kalau kuliah ya ketawa ketinggi semacam ini nggak apa-apa ini. Jangan kuliahnya lalu nggak ada ketawanya nanti tiba-tiba ketawa. Tapi kalau sudah urusan tugas, urusan ini kita ya. Oke, jadi ini beberapa hal yang sangat mendasar dalam program kita. Coba dilihat di slide paling akhir ya Mas. Slide paling akhir ya. Slide paling akhir. Nah, slide paling akhir ya. Ini. Nah ini penugasannya. Saya tunjukkan. Supaya sampai mulai siap-siap. Harus menulis artikel di Losam Center NSP ya, minimal 1 tulisan dan bisa ya di Losam Center ya, jadi harus menulis artikel di Losam Center NST minimal 1 tulisan. Saya bersyukur kemarin ini banyak kawan-kawan senior-senior sampai yang berhasil ya, ada yang nulis mengenai artikel. Jadi coba Anda berbuka Losam Center ya. Langsung dibuka. Losam Center. Losam. Bukan center. Jangan buka situs. Bukan center CER tapi CENTRE. Losam Center. Nah, ini langsung ya. Bantu Pak Kim. Ya. Kalau tidak salah Itu biasanya di Horizon. Ya, ini yang juga. Jadi tulisan kawan-kawan mahasiswa ini fenomena ekonomi spiritual yang semakin berkembang. Nah ini tulisannya Siti Aminah, mahasiswa pakar pasca sarjana Unisma. Ini bahaya komunisme di Indonesia, komunisme global. Mulai Mas. Ini tulisannya sampai ini senior sampai. Ya. Bahaya komunisme di Indonesia. Ini ada tulisan dari mahasiswa UIN Surabaya, Erdoganomics versus teori ekonomi. Kemudian ada tulisan Febriana Novanisa yang juga mahasiswa UIN Surabaya. Perlukah pencantuman kaum agama dalam kartu? Ini bahasa dari hasil. Ini proxy war. Ini tulisannya Pak Dwi Mariono, kenal? Pak Dwi Mariono, kenal? Tidak ada yang kenal. Tulisan di sini. Ini proxy war. Jadi perang proxy, ya, perang proxy. Jadi perang sekarang itu tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan media sosial, namanya proxy war. Ini ada tulisan kawan mahasiswa SUA, sikap akademisi Islam terhadap fenomena zombifikasi. Nah, ini ada lagi ini banyak kawan-kawan dari UIN, ada UIN Malang juga ada, dari Unisma juga ada. Nah ini melihat dari Jember ini, masa saya dari Jember ini. Melangkah tepat dalam ruang percepatan Paulo
tulisan-tulisan di urusan center itu ya, kecuali dua saja, karena dua itu kawasan saya dan Mevi. Jadi itu kawasan riset, kolom riset, sama kolom opini itu saya. Jadi saya selalu revisi seminggu 2 kali. Sekian Mevi Nurhaliza itu asisten saya, itu 1 pekan 2 kali ngisi opini. Mevi Nurhaliza ini sudah mereview 300 artikel di urusan ya. Dan itu syaratnya adalah jurnal terindeks Scopus. Jadi pasti dari ini, karena nggak ada tulisan Scopus yang bahasa sama kita. Jadi dia sudah mereview 300 artikel di jurnal terindeks Scopus. Jadi saya bayangkan pengetahuan dia sangat luar biasa. Dari bahasa Inggris, kemudian dipahami, kemudian harus tulis ulang dalam bahasa Inggris. Kalau saya sih karena ini itu kan tidak berat. Ya. Saya nggak mampu juga kalau harus seminggu 2 atau membaca artikel bahasa Inggris itu, nggak mampu juga. Ya. Nah saya opini itu, ya intinya ya misalnya ada NU satu mazhab, ada tulisan yang terkait dengan NU satu mazhab, misalnya itu aja yang saya. Nah, saudara boleh nulis apa aja, termasuk nulis tokoh. Ada kawan dari Jember yang kemarin nulis tentang Abu Ammar, Kiai Haji Abu Ammar, ya di Pasuruan. Ada yang nulis kayak Konakole, ya. Ada yang nulis siapa namanya Kiai Sahal Makhluk, ya. Macam silakan aja. Pokoknya saya tidak mewajibkan Anda nulis apa ya, tapi yang penting terbit di sini. Terbit di sini. Ya, wes offline. Ya, Mahirilan di pesantren ono. Mahirilan di pesantren. Bahaya itu, Bro. Bahaya itu jangan. Yang kita mengulik diri kita sendiri. Apa saja. Nah, ini yang nulis di tulisan sementara itu rata-rata panggilannya 700 sampai maksimal 1000. Maksimal 1000 kata. Nah, hanya itu 1,5 halaman spasi 8 ya, 1 spasi. Jadi saya itu kalau nulis nggak pernah mikir berapa kata, pokoknya 1,5 halaman ya sudah selesai. Diakhiri. Ya, nah teman baca sama ya. Misalnya saya barusan menulis ya, saya barusan menulis ini apa ini tentang panjuan. Nah coba lihat apa tadi buka ya. Bagaimana cara saya membuat angle? Ya, membuat angle. Jadi bagaimana memulai membuat artikel? Ya, namanya angle. Jadi angle-nya. Angle itu biasanya diwadahi dalam paragraf pertama. Dimulai dari Profesor Ridwan Nasir pensiun. Mulai dari situ. Untuk menyentak orang. Loh, pensiun. Nah, gitu. Terus kali ini. Memang begitulah hukum alamnya. Ada saat masuk dan ada saat harus keluar. Itu ya keluar masuk. Kecuali asosiasinya mama. Selalu kemana-mana. Kalau ada Sony namanya untuk memperkuat tahan lama. Madura. Ini Madura, Bro. Saya itu dijanjikan sama mahasiswa saya, S3 saya, sedang disertasi. Mau dibawakan tapi sampai sekarang nggak ada undangan. Lihat saya kok Karena katanya lama bikinnya, harus ditanam dulu di tanah. Nggak tahu saya apa ilmunya. itu dari Prof. Nah ini
kalimat yang menyertai, namanya eye catching. Ya, eye catching. Jadi kalimat yang menyertai. Nah, itu. Jadi caranya itu. Jadi jangan kalimat datar-datar saja, tapi bikinlah kalimat yang membuat orang menjadi tertarik untuk membaca. Ya. Nah, misalnya begini. Nah, contoh yang lain misalnya ini apa yang kayak yes, pilih aku. Ya. Nah itu, ya, oke. Nah itu juga. Nah ini dimulai dari ini. NU sebagai organisasi sosial keagamaan memang selalu memiliki peran penting di dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia semenjak Utara. Jadi ini apa namanya melihat peran NU sebagai apa? Nah itu ini semenjak kemerdekaan pada ya sampai ini sikap dan perilaku terawi-rawi lantas malang-malang tutup dalam membela negara dan bangsa. Nah jadi selalu dimulai dari kalimat-kalimat yang menyertai. Tujuannya apa? Tujuannya adalah eye catching tadi. Tujuannya adalah supaya orang tertarik untuk meneruskan membaca ada apa ini. Ya, meskipun tidak harus selalu, tetapi biasanya kalau saudara nulis artikel, apakah di media, misalnya di harian atau di koran, itu yang menentukan itu kalimat pertama ini. Ya, kalimat pertama begitu menggoda. Seterusnya terserah Anda. Aks, iklannya aks. Nah, jadi misalnya begini. Nah, sampai terus ya. Ya. Nah, ini yang saya harapkan Anda bisa. Sampai sekarang masih kok saya tugas-tugas kawan-kawan yang masuk ke saya, kemudian saya periksa masih layak untuk diterbitkan, saya terbitkan. Jadi juga ada yang terakhir kawan dari Unisma dengan saya terbitkan mungkin dalam rubrik yang lain. Nah ini yang kaitannya dengan menulis di Mursam Center. Nah yang kedua adalah harus menulis artikel untuk jurnal. Ya, menulis artikel untuk jurnal. Tahun ini saya akan menerbitkan 2 jurnal. Ya, lewat Mursam Center ini kan selama ini bekerja di media sosial, jadi macam begini, tulisan-tulisan begini. Lalu ada beberapa kawan yang meminta kenapa tidak dilanjutkan untuk berkembang ke artikel apa namanya ke jurnal. Nah itu ada 2 jurnal yang insya Allah semester ini akan saya terbitkan. Satu adalah Jurnal Ilmu Keagamaan Interdisipliner (JIKI), ya, JIKI. Jurnal Ilmu Keagamaan Interdisipliner. Ya. Ini yang khusus ilmu keagamaan, ilmu keislaman. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah JHI, Jurnal Hukum Interdisipliner. Jadi semuanya mengusung tema-tema interdisipliner. Nah, saya berharap kalau tulisan Anda bagus, ya sesuai dengan standar, ya template-nya bisa dipertanggungjawabkan, ya kemudian tingkat similaritasnya itu di bawah 15%, ya maka peluang untuk diterbitkan di jurnal ini besar. Karena saya bertanya, tugas saya adalah menampung tulisan-tulisan kawan-kawan, ya. Jadi supaya menjadi abadi, ya, supaya menjadi abadi. Sebab kalau saya ngomong begini aja kan, begini ini kan hilang, nanti aja hilang. Katanya para ahli kan biasanya kalau ada orang dengarkan orang ngomong itu maksimal 3 maudhu. Setelah maudhu yang ketiga sudah hilang. Maudhu 1, 2, 3 aja ini. Tapi maudhu berikutnya itu sudah tidak lagi diingat. Nah, jadi tetapi kalau ditulis itu menjadi abadi. Ya, namanya kalau dalam bahasa Latin verba volant scripta manet. Verba volant scripta manet. Ya, jadi itu kalau
diomongkan hilang, kalau ditulis abadi. Jadi tulisan-tulisan saya ini abadi. Ya, tulisan-tulisan ada di abadi nanti. Jadi meskipun sudah nggak ada, ya masih coba bayangkan. Ihya Ulumuddin itu ditulis tahun berapa? 1300 atau 1200 tahun yang lalu. Sekarang masih dibaca, masih dipelajari. Kalau setiap orang membaca sholawat, memulai membaca tulisannya Imam Ghazali, berapa banyak orang di seluruh dunia ini yang membacakan sholawat untuk Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali tidak susah-susah. Ditanya malaikat, Ghazali, biasa besar sama malaikat. Ghazali, malaikat besar banget. Apa yang kamu buat di dunia? Dia cukup, saya menulis kitab Ihya Ulumuddin. Selesai sudah semua urusan. Karena sholawatnya banyak, yang dapat manfaat banyak. Coba ilmu yang bermanfaat kan ada di situ. Nah itu karena pengaruh menulis. Coba kalau Imam Ghazali duluan yang ngasih cerita seperti ini, nggak ada ceritanya. Buku yang 1300 atau 1200 tahun yang lalu masih baca ulang. Masih. Saya kadang sampai agak liberal. Kata itu mikirnya itu. Mestinya orang seperti Max Weber itu masuk surga. Mestinya. Coba dia menulis tahun 1850-an, 1850. Sampai sekarang bukunya masih dikaji ulang. Salah satu muridnya saya. Muridnya Max Weber saya. Ya, karena di mana-mana cerita tentang teorinya Max Weber. Disertasi saya itu mengkritisi Max Weber. Mengkritisi Max Weber. Jadi melihat berapa banyak orang yang berhasil doktor karena Max Weber, mosok Allah itu tego. Kalau saya ditanya, Rusam, siapa yang berpengaruh terhadap dirimu? Max Weber, malaikat. Kalau kita dikorek-korek di neraka, mana Max Weber? Oh, makin banyak orang yang cerita Max Weber, korek-korek, apa namanya, mungkin kurang tulangnya, jadi aku, jadi macam-macam gitu kan. Korek-korek, kamu ini orangnya. Kamu kenapa di sini? Saya menulis buku, ya, apa namanya, Professional Ethics and Spirit of Capitalism. Saya menulis buku itu, buku banyak dibaca orang, banyak. Murid-muridnya yang seperti saya ditanya dulu, murid di mana surga? Ini pikiran liberal, pikiran liberal. Kalau iso bagus kalau nilai pokok. Nah misalnya, jadi betapa pentingnya menulis. Jadi maka saya tradisikan kawan-kawan ini untuk menulis itu supaya apa namanya ada sesuatu yang masih bisa dibaca oleh orang lain, oleh anak cucu kita, karena tulisan-tulisan yang kita buat. Ya, makanya kalau saya memberi banyak apa namanya tugas semacam ini tidak apa-apa menurut saya ditanggapi, direspon dengan santai saja, ya, bukan hal yang sangat berat, tetapi ada tujuan saya yang paling penting adalah supaya tulisan sampai di saya ini bukan menumbuhkan diri ya. Tapi saya punya blog, jadi selain saya mengembangkan tulisan saya, ini satu blog saya, blog saya, nursam.uinsd.ac.id, itu nyantol ke UI. Ya. Itu sudah ada 2080 artikel. Ya. Kalah sama Pak Imam, Price 4.000 ya. Artikel 40, saya 2080. Ya, di blog ini. Nah, sama juga tidak banyak, sekitar 600-700 kata.
Tapi ternyata apa? Dibaca oleh orang di 36 negara. Saya nggak ngerti, yang di Amerika banyak kok ya pembantu rumah tangga itu semua. Karena saya tulis dalam bahasa Indonesia. Tetapi kemudian di ini coba teman-teman nursyam.witsd.ac.id Nursyam ya. Itu coba lihat itu ada berapa ya? Hampir 1 juta viewernya. Ini nanti mau saya peringati kalau sudah 1 juta. Saya peringati. Ya. 991 Ya, 991.000 yang ada. Itu mungkin yang baca adalah pembantu rumah tangga. US nomor 2. Ya, di Amerika itu nomor 2. Bahasa Indonesia lah, ya bahasa Indonesia. Iya, ya. Nah, ini masih ganti itu. Bawah sedikit. Masih Nah, ganti. itu lagi. Nah, ya. Nah, tidak panjang. Ini cerita apa itu? Cerita Islam apa namanya? Ini susah banget, Mbak. Jadi tulisan, gitu loh. Ini susah banget. Kemarin itu di masjid dekat saya itu ada baca Yasin. Satu tulis di sini. Satu ini. Jadi bukan tulisan yang ilmiah itu enggak. Tulisan gunjang aja. Coba mulai dari doa kita akhir-akhir ini adalah Allahumma barik lana fi rajab malah di misalnya ini. Barik lana. Jadi sederhana, jadi sama kuliah begini ini bisa jadi tulisan. Pak Nursam Gedabrus. Viral. Pak Nursam Gedabrus bisa jadi tulisan ini. Jadi tidak harus sesuatu yang makanya saya berpikir Anda perlu punya blog, cantolkan ke Unisma, minta ke Pak Direktur ini kawan-kawan minta untuk bikin blog S2 bukan blog bikin blog satu kelas bikin blog isi bareng-bareng tiap hari nulis satu ya khotbah Jumat tulis khotbah Jumat soalnya ini kalau ngomong aja bikin menyambut istilah ngaji dan makan bareng udah dari tulisan ya itu jadi saya sangat berkeinginan supaya sampai menulis tapi kalau tidur sama istri jangan ditulis itu ada lagunya jadi apa namanya ada suami istri anaknya kecil ya. Terus ibunya waktu mandi begini, itu bapaknya waktu mandi begini. Semalam enak sekali. Nah, ini bapaknya di kamar mandi. Ibunya nyaut. Nanti malam kita ulangi lagi. Bapak ibunya, anaknya lama-lama rambutku blondoli. Kenapa kok blondoli? Karena setiap ibunya mau kumpul sama bapaknya itu dicabut rambutnya begini. Terus turun mau turun ini. Anaknya nyambung. Tahu ini. Rado. Kamu semua kan? Belum. Ada 30. Ada 3 bro. Belum payu bro. 3 bro. Ya ini nanti pengalaman lah. Jangan sampai ngabutin rambutnya anak gitu. Malah rambutku berondoli. Rambutku blondoli. Seluruh orang. Allah Akbar. Subhanallah. Oke. Nah ini tugas pertama. Tugas kedua artikel. Ya. Jadi, saya berharap ada tulisan sampai nanti yang saya ambil di jurnal ilmu keagamaan integrasi Jiki ya, tentang multikulturalisme, tentang harmoni, tentang toleransi, ya, tentang budaya apa namanya, kultur gunung, sambatan, itu gitu.
tema-tema multikultural, ya, tema-tema tradisi dan multikulturalisme di Indonesia. Sama ya, misalnya ada suku Gunung, ini yang di sini ya banyak ini. Saya sekarang ini lagi kepikiran mengangkat tradisi Jawa. Bukan tradisi Jawa, tapi ngangkat tentang ungkapan-ungkapan Jawa, unen-unen. Ya, misalnya alon-alon pelakon-pelakon. Nah, itu kan banyak disalah tafsirkan itu kan. Pikiran bahwa pantas orang Jawa males-males wong waton alon-alon waton pelakon. Bukan. Alon-alon waton pelakon. Itu adalah sikap kehati-hatian. Ini satu di sini. Ini ada anak pola bopo kepada kita tulis. Jadi apa yang dilakukan anak itu tanggung jawab orang tua. Seperti kasus 500 miliar itu kan karena terbongkar karena anaknya bawa mobil apa namanya? Robicon itu berapa? 1,4 ya? 1,9 miliar. Saya sudah mampu di meskipun pernah jadi pejabat tinggi di Jakarta nggak mungkin di Robicon. Kalian yang tanya itu anggota DPR. Anggota DPR itu mobilnya banyak yang Robicon. Kawan-kawan saya ini, ya, bahkan ada yang punya pesawat terbang. Itu ya, orang bangga. Kawan saya akrab. Jadi banyak loh. Jadi ini yang sedang saya tulis sekarang ini. Anak pola untuk ada malam-malam foto, ya, lalu lantas malam-malam foto. Banyak ya. Jadi unen-unen Jawa itu kemudian satu. Mungkin ada juga unen-unen Madura. Daripada pote mata apa itu dari Madura? Daripada Pote mata, pote kola. lebih baik pakai mata. Ikut-ikutan daripada Ya, misalnya contoh-contoh begitu itu kan apa namanya kearifan lokal ya, tradisi lokal yang erat kaitannya dengan multikulturalisme kita ini. Nah itu yang sekarang sedang saya tulis. Nah ada target saya pernah punya buku judulnya adalah Filsafat Dakwah. Ini nanti mau saya kumpulkan dengan buku saya yang lama itu untuk menjadi kompatibilitas Islam dan nilai-nilai Jawa. Nah, bisa jadi akhirnya tidak ada tulisan yang tidak bermanfaat. Bisa jadi buku. Nah, yang kedua artikel jurnal ya, minimal satu artikel. Jadi saya begini dulu, saya akan ngasih nilai A bundar ya, itu kalau sudah submit artikel. Dan kawan saudara banyak yang submit, ya, banyak submit. Ya. Saya tidak mensyaratkan terbit ya, karena terbit itu tidak mudah. Ya, tapi minimal submit. Jadi sudah dikirim ke Empirisma, dikirim ke Didaktika, dikirim ke mana. Kita kan punya jurnal juga, Pak program kita. Jurnal Islam, Komunikasi Islam Multikultural, ya. Tak punya juga. Nah ini yang jurnal. Jadi saya berharap kalau mulai sekarang saya berpikir ya untuk nulis jurnal, ya, nulis di program center, maka peluangnya besar untuk bisa terbit sampai akhir semester. Ya. Kalau tidak, yang masih bagus, saya lihat ya bisa juga terbit sesudah. Pokoknya harus setor setor tulisan di program center, setor tulisan di artikel jurnal. Saya kemarin saya sampaikan dalam rapat dengan Pak Direktur ya, Pak Ekor, bahwa karena tulisan-tulisan mahasiswa saya kirim ke beliau. Jadi tulisan mahasiswa program doktor Islam Multikultural yang terjadinya kita kirim Pak Ekor supaya Pak Ekor tahu bahwa mahasiswanya bisa menulis gitu. Pak Direktur saya kirim, Pak Ekor masuk sakit saya kirim supaya
untuk memberitahu bahwa mahasiswa Panjenengan ada yang tulisannya terbit saya kirim. Karena apa? Karena itu termasuk bagian dari salah satu persyaratan untuk akreditasi tulisan-tulisan mahasiswa. Jadi kalau kita menulis berarti sama membantu program studi kita ini untuk kemudian akreditasi karya-karya mahasiswa. Itu termasuk bagian yang dinilai. Ya. Nah, yang ketiga adalah menulis mini proposal. Nanti kita diskusikan. Mungkin pertemuan ke-6 atau ke-7 ya, atau 5 atau 7 itu kita sudah diskusi judul disertasi. Ya. Oke. Misalnya teman mau meneliti makna jenggot bagi masyarakat Kota Malang, masyarakat Islam Malang, atau cadang atau makna jenggot bagi jamaah Masjid Sabilillah, masjidnya kayak Kota Sabilillah. Makna jenggot bagi jamaah Masjid Sabilillah Kota Malang. Karena jenggot itu ternyata ada 3. Ada jenggot ideologis. Ya, jenggot ideologis itu biasanya kalau dipakukan dengan celananya. Makanya saya kalau melihat orang berjenggot itu langsung mata saya melihat ke bawah. Jadi biasanya begitu. Kayak Tengku Wisnu itu. Tengku Wisnu. Tebel, celananya 3/4. Ini pasti jenggotnya jenggot ideologis. Ini jenggot khilafah. Jenggot khilafah. Ya. Ada yang jenggot aksesoris. Saya Mas apa namanya? Masaan. Ini jenggotnya aksesoris. Karena kelihatan bahwa dengan jenggot makin gimana gitu ya. Makin garang. Ya, makin ya. Tipologi jenggot dalam masyarakat Islam. Jadi ada jenggot aksesoris, ada jenggot romantis. Disyukur. Nah ini Bro, jarang-jarang. Ada jenggot romantis. Ini jenggot romantisnya muncul dari apa namanya? Seminar dengan Abu Fida. Siapa kenal Abu Fida? Abu Fida kenal Abu Fida? Abu Fida. Abu Fida itu mantan teroris. Ya, yang sudah tobat. Di tulisan saya di Pusat Center jalan penipu menuju NKRI. Ya, Abu Fida. Setiap semester saya hadirkan untuk mahasiswa satu. Jadi kita mengadakan Zoom 200 mahasiswa ya, S1 ya, kemudian Abu Fida satu cerita, sampai cerita tentang bagaimana menjadi teroris. Nah itulah satu ketika saya goda. Sampai ini akan dianggap sebagai ulangan NKRI kalau jenggotnya sudah dipotong. Jadi, wah harus jenggot saya tak dipotong, bro. Kenapa? Ini adalah mahar saya dengan istri. Jadi maharnya istrinya itu saya akan jenggot. Saya tahu itu bisa ya. Bikin kering. As. Ini yang kita ini mau ada perempuan ya kan? Ada satu bro. Dia aku sama sampean nggak masuk. Iya, di sarang penyambut. Sedang menguji tes. Sedang menguji tes. Oh, sedang menguji tes. Di sarang penyambut. Nah jadi saudara harus mulai berpikir nanti mungkin bisa rundingan dengan istri di rumah. Pak urusan tugasnya banyak. Oh boleh kalau sudah judul disertai juga ya. Sama tahu nanti istrinya bisa masuk. Masukin. Masukkan masuk. Mas Tami itu berapa masukin. Kasihan yang belum menikah, karena kan dia sudah menikah yang Pasti ada jalan keluar di dalam. Itu kan nggak asal gitu.
Nah itu kalau kuliah dengan kalau kalian sedikit itu sudah karena bisa 2 bulan ini. Kalau S1 kan nggak bisa. Iya. Cuma ada bedanya. Kalau kuliah dengan S1 itu masih bau parfum. Parfum. Wangi. Kalau kuliah S3 Apa? fresh care. Keren lah. Malah alkohol problem. Habis kecelakaan nih, Mas. Top apa dulu? Beras beda, ujiannya kita liburan. Karena kalau di rumah kan nggak bisa dulu ngomong gitu. Kalau kuliah bisa. Jadi makanya saya sering ngajarin. Terutama S3 ya karena bisa ngawur-ngawur. Oke, sekarang kita lihat program kita yang pertama itu tadi adalah apa kewajiban kita ya. Sekali lagi prinsip yang harus kita lihat pergafulan sekitar ya pergafulan sekitar. Nah ini ada yang menarik di Indonesia ini karena kita ini satu sistem pendidikan nasional banyak kata. Ini yang nggak ada di tempat lain. Di Malaysia nggak ada, di Brunei nggak ada, di Thailand nggak ada, di Arab Saudi, di mana-mana. Jadi yang namanya Kementerian Pendidikan itu adalah kementerian yang ngurus semua pendidikan. Nah di Indonesia ini enggak. Indonesia itu adalah satu negara yang unik. Uniknya apa? Satu sistem pendidikan nasional tapi banyak apa? Sistemnya di mana? Sistemnya di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Itu sistemnya. Sistem pendidikannya itu. Jadi satu. Ya, satu sistem pendidikan nasional tapi banyak apa? Jadi di Indonesia itu ada 17 kementerian yang punya lembaga pendidikan. Kementerian Keuangan punya STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu yang kemudian menghasilkan para ahli pajak. Jadi kebanyakan yang orang-orang kaya-kaya itu lulusan STAN, ya, lulusan STAN. Itu adalah miliknya Kementerian Keuangan. Ya, jadi Kementerian Perhubungan punya lembaga pendidikan. Jadi ada 17 kementerian lembaga yang punya lembaga pendidikan. Satu sistem, ya, sistemnya satu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, itu sistemnya. Tetapi sekali lagi bahwa atapnya banyak. Atapnya itu banyak, 17 kementerian. Jadi semua kementerian, ya hampir semua ya, separuh lah ya, itu punya lembaga pendidikan. Nah, yang terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek Dikti, dan Kementerian Agama. Ini yang paling banyak. Ya, jadi yang paling banyak. Jadi dua kementerian yang lain kecil-kecil lah, keuangan kecil, yang lain semua. Yang paling besar adalah dua kementerian. Nah ini ada pembagian. Yang Kementerian Pendidikan itu adalah mengurus pendidikan umum, ya. Yang Kementerian Agama itu mengurus pendidikan agama dan ya, jadi mengurus pendidikan agama dan ini yang paling besar. Nah jadi apa namanya? Dua kementerian ini yang paling dominan di dalam urusan pendidikan di Indonesia. Makanya di awal-awal periode Pak Jokowi yang kedua itu pernah ada upaya untuk menarik lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama masuk ke situ. Jadi kayak Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah itu mau ditarik ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya masih ingat dalam waktu itu saya menjadi sekjen Kementerian Agama ya. Saya menerima surat dari Pak Luhut. Waktu itu Pak Luhut sedang menjadi kepala kantor kepresidenan. Staf. Apa itu? Staf. Kepala staf kepresidenan. Ini ada kepala kantor staf kepresidenan. Pak Luhut. Ya, kemudian diganti oleh sekarang Muldoko. Pak Muldoko. Sebelum Pak Muldoko itu si Indonesian Watch, kepala
Rosin itu kan. Oh, anggota DPR sekarang. Iya. Iya, Pak. Aku kan. Jadi menteri kan. Nah, saya terima pagi-pagi itu saya terima surat dari Pak Luhut, intinya Direktur Jenderal Pendidikan Islam, waktu itu Pak Kamarudin Amin, itu dipanggil untuk membicarakan penyatuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan. Ya, jadi upaya-upaya sampai hari ini masih ada keinginan yang sangat kuat untuk mengakuisisi lembaga-lembaga di bawah Kementerian Agama selain pendidikan tinggi itu untuk masuk ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Jadi ini luar biasa tantangan ini, tarikan ini, isu-isu ini ya, karena kita punya isu-isu pendidikan. Isu tentang penyatuan pendidikan ini luar biasa sekarang. Nah, sampai hari ini. Jadi ada keinginan yang sangat kuat agar hanya ada satu namanya kementerian yang ngurus pendidikan ini. Wah, waktu itu kalau kita gejolak, betul. Jadi saya itu waktu itu Direktur Pendidikan Islam itu Pak Nicholas, ya. Maka kemudian Pak Andre, Pak Nicholas kita bicarakan, sudah kerahkan kiai-kiai gitu. Kerahkan kiai-kiai untuk menolak pikiran macam begini ini, ya. Jadi supaya pendidikan agama tetap berada di bawah Kementerian Agama. Sebab Kementerian Agama itu kalau ditinggalkan lembaga pendidikan kecil, ya, karena anggarannya itu 64 triliun yang 54 triliun itu urusan pendidikan, kecil dibanding Kementerian. Ya. Jadi 54 triliun itu adalah anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama. Hanya 10 triliun saja yang urusan-urusan agama yang lain. Nah, jadi kemudian lalu kita telponi kiai-kiai yang punya peran, yang pengaruh, selain menolak isu ini. Nah, kita bawa itu ke hasilnya kita bawa ke Pak Luhut, akhirnya nggak jadi. Jadi sampai hampir 5 tahun terakhir ini nggak lagi isu ini dikembangkan oleh kawan-kawan di Kepala Kantor Staf KSP, Kepala Staf Presiden. Jadi makanya sudah tidak lagi menjadi isu penting. Ya, isu pentingnya sekarang adalah pilihan presiden yang ada. Selama 4 tahun sudah enggak lagi, meskipun tetap ada. Ya, orang katanya begini alasannya, kenapa sih pendidikan madrasah itu mau ditarik ke Dikbud? Pikirnya begini, Kementerian Agama itu ngurusi agama saja bukan. Ada konflik, ada rivalitas, ada pertempuran, udah banyak. Ngurusi internal haji aja sudah kalang kabut, nggak usah pendidikan dia diatur oleh Kementerian. Dan ini yang kemudian efeknya juga luar biasa ini, efeknya, jadi efeknya banyak dan kita nggak banyak. Jadi efeknya banyak. Misalnya ini isu yang sampai hari ini nggak bisa diselesaikan. Ini salah menjadi isu. Misalnya penganggaran pendidikan. Ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2021 sampai tahun itu tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ada Undang-Undang Otonomi Daerah. Saya nomornya lagi menyampaikan. Ada 2 undang-undang. 1 Undang-Undang Otonomi Daerah, 1 Undang-Undang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Dua-dua undang ini tidak memperkenankan pemerintah daerah membiayai institusi pusat. Jadi tidak bisa pemerintah daerah itu membiayai ya penganggaran atau menganggarkan untuk kepentingan kementerian pusat. Nah,
Nah, Kementerian Agama ini termasuk kementerian pusat yang tidak diotonomikan. Makanya lalu kalau kemudian di daerah-daerah itu madrasah tidak diperhatikan oleh Pemda, guru-gurunya tidak diperhatikan oleh Pemda, itu karena undang-undang ini, undang-undang ini yang melarangnya itu. Jadi di DKI misalnya itu perbedaan tunjangan untuk guru pendidikan umum dan guru pendidikan agama itu luar biasa. Ya, karena sama sumur. Karena sama sumur. Karena apa? Karena guru-guru di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu mendapatkan tunjangan dari pemerintah daerah. Sementara guru-guru di bawah Kementerian Agama sama sekali tidak dapat. Maka terjadi kegembiraan yang sangat luar biasa di DKI Jakarta itu. Karena yang guru umum dapat tunjangan, selain dapat tunjangan dari pemerintah pusat, ya, dapat juga dia tunjangan dari pemerintah daerah. Nah, ini adalah akibat dari dua undang-undang, undang-undang otonomi daerah dan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Jadi nggak bisa. Nah, ini yang menjadi penyebab. Sampai hari ini, ya, isu itu masih sangat Pak, disebabkan Pak. Apa namanya? Makanya sekarang ini, ya, ada upaya untuk melakukan apa namanya? Mengubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini. Ya, RUU Sistem Pendidikan Nasional. Ada 4 tulisan kalau salah di urusan center itu. Anda bisa cari tentang RUU Sistem Pendidikan Nasional. Itu ada 4 tulisan. Ya, yang sama kritisi itu ya. Karena saya termasuk salah satu di antara yang dipanggil di Kementerian Agama untuk membicarakan mengenai bagaimana kita menyikapi terhadap RUU Sistem Pendidikan Nasional. Nah, itu banyak yang dipangkas, ya. Yang kalau kita cermati sebenarnya ini adalah salah satu di antara pintu masuk untuk memasukkan pendidikan madrasah itu ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maka kita pola luar biasa. Ya. Ini yang saya rasa kemudian sedang kita alami. Untung bahwa BALEK namanya Badan Legislasi Nasional, ya, BALEK itu menolak rancangan ini. Mungkin karena dipikir bahwa ini akan menimbulkan keributan, ya, maka kemudian tidak lagi dibicarakan. Jadi akhirnya ditolak oleh Badan Legislasi Nasional DPR. Ya, nah ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara sekalian, bahwa isu yang sangat krusial adalah satu tentang keinginan untuk menyatukan lembaga pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu sampai hari ini masih bisa kita tangkal, ya. Kemudian yang kedua, isu yang terkait dengan penganggaran pendidikan. Ya, terus isu tentang penganggaran pendidikan. Nah, karena itu kita usulkan ke Kemenkumham bahwa ada perlakuan khusus, ada leg spesialis, ya, ada leg spesialis tentang undang-undang otonomi daerah dan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Ada leg spesialisnya, satu pasal saja leg spesialis di dalam undang-undang sistem pendidikan tinggi kalau nanti dibicarakan. Apa targetnya? Supaya lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama itu di-leg spesialiskan, ya, di-leg spesialisasikan untuk memperoleh penganggaran. Apa yang bisa dibantu oleh pemerintah daerah? Ya. Jadi karena apa? Karena lembaga pendidikan kita itu negeri maupun swasta sekarang ini hanya bertumpu pada Kementerian Agama. Nah, itu yang kita inginkan dari kalau terjadi nanti perubahan undang-undang sistem internasional, undang-undang nomor 20 tahun 2000.
Ini yang sangat penting. Ya, itu slide pertama. Di slide kedua. Nah, ini kita mulai agak mendasar ini bicara mengenai paradigma dalam pendidikan. Ini salah satu semua udah tahu kan what is pendidikan itu kan. Ini satu definisi yang saya buat. Coba nanti ada yang melihat di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu ada definisi pendidikan. Kemudian juga lihat nanti di Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, itu juga ada pengertian tinggi. Yang tidak sama dengan ini. Anda ambil yang mana silakan. Ya. Jadi Anda boleh mengambil pengertian pendidikan, tujuan pendidikan, pengertian guru, pengertian siswa, ya, pengertian proses belajar mengajar, pengertian sertifikasi itu ada di Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, ada juga di dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Ya. Saya termasuk bersyukur karena bisa terlibat dalam penyusunan Undang-Undang nomor 12 tahun 2012. Saya bersyukur ya. Karena Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi itu ada hal yang sangat penting dan mendasar. Itu tentang pembidangan ilmu. Nanti kita akan bicara pembidangan ilmu pada pembidangan Anda. Ya. Ini saya ceritakan aja nggak apa-apa mau ingat. Jadi perdebatan dalam perumusan undang-undang ini itu luar biasa. Ya. Satu menyangkut persoalan rumpun ilmu, pembidangan ilmu. Ya. Undang-Undang nomor 12. Karena apa? Karena di seluruh dunia termasuk UNESCO itu pembidangan ilmu itu 3 saja. Natural sciences, social sciences, kemudian humaniora, culture and humanities. 3. Jadi agama itu masuk di culture and humanities. Jadi nanti akan kita perdalam pada waktu itu. Jadi apa namanya? Yang masuk culture and humanities itu adalah sejarah, filsafat, kemudian apa namanya art, ya, seni, agama masuk di sini. Nah, kita ingin melepaskan diri dari belenggu menempatkan agama sejajar dengan seni. Jangan mau agama sejajar dengan seni. Kenapa tidak harus rumpun tersendiri? Banyak profesor kita ilmu agama, jadi kita teriak-teriak di situ supaya jangan sampai ilmu agama itu berada di bawah kebudayaan. Ini kan pikiran nggak benar ini, bahwa agama itu adalah bagian dari kebudayaan. Ini orang-orang sekular yang bicara begini. Maka kemudian kita usul dan alhamdulillah diterima itu ada sesi penjelasan ahli, ya. Sesi penjelasan ahli. Nah, menurut saya orang yang sangat berperan itu namanya Mulyati Kertanegara, Profesor Mulyati, pernah dengar? Iya. Ya, Yang jauh. Ya, sekarang di Brunei. Dia dosen di Jakarta, sekarang di Universitas Brunei. Itu satu orang yang menurut saya layak dapat penghargaan. Karena dialah yang memberikan pemahaman kepada para anggota Dewan Komisi 10 tentang bahwa ilmu agama itu ada. Karena apa? Karena orang-orang Kementerian Pendidikan, DPR menganggap bahwa agama itu wahyu, bukan ilmu. Kenapa kok bukan ilmu? Karena agama tidak bisa diverifikasi. Agama nggak bisa diverifikasi. Masa Tuhan diverifikasi? Tuhan nggak bisa diobservasi. Tuhan disalahkan. Tuhan itu tidak bisa diobservasi karena dia gaib, nggak bisa diobservasi. Malaikat
nggak bisa diverifikasi, nggak bisa diverifikasi, nggak bisa difalsifikasi, tidak bisa diobservasi, non empirical, non observable, non verifiable, complete. Tidak bisa. Agama itu ilmu, agama itu jawab, ilmu itu dunia, agama itu bukan dunia. Itu perangkat berpikir ini. Maka kemudian lewat yang namanya Mulia dijelaskan bahwa ada ilmu dan agama. Ini nanti akan dijelaskan jika kita melihat tentang pembagian bidang ilmu pada saatnya. Jadi ini yang artinya menyadarkan mereka bahwa yang namanya ilmu agama itu bukan mengkaji Tuhan, wujud Tuhan yang bisa diobservasi, tapi membicarakan apa sifat, zat, ya macam begitu, berdasarkan pikiran orang, ya, bukan berdasarkan observasi yang dilakukan. Oh, zatnya Tuhan, oh Tuhan itu sekarang berada di ars, ars itu kira-kira seperti apa, lalu Tuhan duduknya di mana, bukan, ya, nggak mungkin begitu. Tapi yang dikaji itu adalah penafsiran orang tentang agama. Jadi ada Al-Quran, Al-Qurannya benar, nggak boleh salah. Tapi ada tafsir Al-Quran yang bisa salah, bisa benar. Karena tafsir manusia kan gitu loh. Ya, tafsir itu kan nggak mutlak, enggak kan? Yang mutlak itu Qurannya, tafsirnya nggak mutlak. Ada tafsir saya misalnya jalan lain, bukan jalan lain. Jalan lain. Tafsir jalan lain. Ya, tafsir jalan lain. Ya. Dan masing-masing penafsir boleh menafsirkan beda-beda. Ya, jihad. Gitu. Itu kan bisa banyak tafsir itu. Pada waktu perang jihad itu ya perang. Pada waktu damai ya bukan maknanya perang, gitu kan? Nah, masing-masing ulama punya penafsiran sendiri-sendiri. Makanya namanya tafsir itu ya sesuai dengan para penafsirnya. Ya, tafsir Mukatsir beda dengan tafsirnya Zamakhsyari, beda dengan tafsirnya Pak Quraisyihab, beda dengan tafsirnya Buya Hamka. Karena apa? Karena tafsir itu adalah hasil pemikiran orang tentang Al-Quran. Nah, kalau dia pemikiran orang tentang Al-Quran bisa salah menurut orang lain, benar menurut penafsirnya, salah menurut orang lain. Maka itulah ilmu. Ilmu hadis itu bukan membicarakan tentang bukan membicarakan tentang hadis ini benar atau tidak dari Rasulullah, bukan. Tetapi membicarakan tentang hal-hal yang terkait dengan siapa periwayatnya, jalur hadis, ya, apa maknanya, ya, ya macam-macam begitu. Jadi maka lalu namanya ilmu hadis, ya, yang nanti berbagi-bagi juga. Nah, yang bisa diobservasi ya apa ilmu hadas. Hadas. Atas besar dan atas kecil. Selama ini hadas besar. Namanya begitu. Jadi artinya bahwa hadis itu sebagai sumber ajaran Islam, ya, itu bisa diverifikasi. Nah, misalnya bentuk verifikasinya apa misalnya? Imam Bukhari menyatakan sahih, ya. Kemudian siapa ya ulama yang terkenal sekarang Pak Al-Wali, Taqiyuddin Nabhani, An-Nabhani, Taqiyuddin Nabhani salah semua, ya, salah semua. Wah, ini nggak sahih, diturunkan semua derajatnya. Albani. Ya, Albani. Ya, Albani namanya. Albani. Kalau Taqiyuddin Nabhani kan pendiri hati. Hati itu takut. Ya, Albani. Ya, itu salah satu di antara dewonya kawan-kawan kita Salafi Wahabi itu yang Albani. Ya, Albani, Abdullah bin Bas, Utsaimin, atau lagi. Ya, ini. Jadi kalau sudah ditaskan 3 orang ini sah. Pada tahdir nggak ada. Karena
ada yang menarik kemarin ungkapan Muhammadiyah. Loh Muhammadiyah itu banyak tahlil, cuma tidak tahlilan aja. Iya. Iya. Nah, Siapa yang ngomong itu? Pak Sekjen ya, Pak Sekjen, Pak Profesor Murti ya. Ya. Itu kawan saya. tapi Muhammadiyah itu yang membaca tahlil, cuma tidak tahlilan. Karena ketika tahlilan itu sudah menjadi institusi, kelompok tahlilan, komunitas tahlilan, komunitas baca tahlil. Ya kalau tahlil kan la ilaha illallah. Masa orang Muhammadiyah nggak baca la ilaha illallah? Pastilah. Ya baca sholawat, tapi tidak sholawat. Cuma diberikannya kan Allahumma sholli ala Muhammad. Ada menarik ini tarekat di tarekat Siddiqiyah. Ada yang pengikut tarekat Siddiqiyah? Nggak ada ya. Apa tarekatnya apa namanya? Oh tidak sama dia. Pakai dia. Nah, ini tersesat di jalan yang benar. Gak punya torika. Jadi di Jawa Tengah, di Jepuro itu ada tarekat Siddiqiyah. Nah, tahun 90 itu ada penelitian tentang tarekat. 20 orang dosen-dosen di IAIN tahun 90. Nah di Jepuro itu ada pengikut-pengikut tarekat Siddiqiyah itu yang dari Muhammadiyah. Apa bedanya? Baca sholawat tanpa sayyidina. Kan gampang kok. Gampang. Jadi yang nggak disukai dibuang aja, kan tidak menghilangkan makna atau menghilangkan makna tapi tidak signifikan, gitu ya. Jadi kalau apa namanya tarekat Siddiqiyah yang asli itu sholawatnya ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi kemudian ketika orang Muhammadiyah masuk dalam tarekat ini, sayyidinanya Allahumma sholli ala kan gampang aja. Nah ini contoh. Maka dari itu orang Muhammadiyah itu ya tahlil baca tahlil tapi tidak panjang, baca yasin tapi tidak yasinan. Mungkin kan baca nita ya. Nah, jadi gampang aja. Nanti kalau ada ungkapan bawa katok tapi tidak katokan. itu beda lagi itu. Bedanya sayang anak sama sayang istri. Oh, iya. Kalau sayang anak itu kakak orang digani. Digani kan bapaknya. Iya, emang bikin pelecehan. Anak yang orang digani. Nah kalau yang tua itu atau ibunya beda lagi. Apa itu balas dendam? Yang pelorong katanya ibunya malah dipelorong. Kalau yang ini kakak pelorot diujukkan dewe. Pada saat dia segera menikah. Tak kuliah Kan milih punya melorong tadi. Iya, doanya. Iya, inilah. Bener nggak ngerti ya. Yang ini sudah masuk ba'a loh, malis apa minumul ba'a. Misalnya nggak boleh. Bahasa Jawa ya. Nah kalau sama calon itu sudah ba'a. Terakhir kali yang kedua maksudnya itu. Kalinya muhafadah atau sorry. Jadi tapi Carilah istri pertama yang masih baik sambil mencari yang istri. Itu baru dalam hal program. Dan di sini mencari kontrakan yang sama isinya, Bro. Awal Kontrakan syariah. Iya. Jam biru ya. Lagi di Setengah proses. 11. Wah, saya ini harus lari ke malam. Ini perkenalannya ya sebenarnya. Namanya belum. Singkat apa? Kenalan singkat dari sini. Dari situ. Amin. Namanya tesisnya gitu. Kapal. Nama saya Abdi Hasan dari Tuban, Masjid Tuban. Oh, sama dengan saya. Tuban mana? Tuban Jatirogo. Oh, jadi rokok. Saya MU. Oke, Mbak Ura. Maura. Apa dulu di S2-nya kan? Di Inkavan, Suci. Oh, ini apa? Saya pernah ngajar di sana. Iya bro. Oh iya, enggak ketemu kakak kelas saya. Oh, iya. Angkatan pertama. 2 semester.
pendidikan ya ini ya. Nggih, nggih. Pendidikan. Sampai Kan Uji bro, dari Tuban. Tuban juga. Iya, Palang bro. Palang juga. Ya. Dulu dari Yayan Tulungagung, sekarang Oh. menjadi Win 1 Ya. S1-nya di Tulungagung juga. pendidikan juga ya. S2 pendidikan. Di hukum bro. Oh, ya. Jadi malam ngambil komputer, paginya Iya. Hmm. Baru lu juga UI. silakan. Teman potongannya kayak polisi kan? Gus bro. Prof, bukan polisi, Prof. Oh, Mesti ya polisi, Iya, Bro. dikejar-kejar Nanti polisi. takutnya kayak Sambo, Bro. iya. Tuban juga. Bukan Gresik, Bro. Ya. S2-nya di mana? Gresik juga. Di S2-nya di pendidikan juga. Pendidikan di Inkafa, Bro. Oh, di kampus. Sama. Linar lah. Apa teman? Ada bang. Arema. Arema. Arema, Bro. Arema. Arema bro. Arema Malang. Iya. Nama. Saumuran tuh salam. Seangkatan sama Prof ini, Bro. Seumuran. Lima sembilan. Lima 9, Bro. Jangan prof yang dulu di Sama masih muda. Kenapa istrinya bro? Satu, Bro. Satu sing konangan. Saya tidak konangan akeh. Dari Bintan. Blitar. Ini untuk minggu depan kita kuliah daring ya. Iya siap bro. Daring. Jangan terus kuliah ini kasihan ya bukan ini. Iya bro. Ini Sumenep. Ini cuma semua. Kita memang Mau prof sudah budal. Ini udah tahu lah. Cekakaan itu lebih puas itu kalau tapi karena kalau jauhnya maka akan depan bisa. Tapi jangan kemis ya. Dan Rabu tetap Rabu. Ya Rabu bro siap. Siap ya. Tapi jamnya kalau Rabu Siap. jamnya bro. Karena saya ikut sampean aja sampean terbanyak. Oh, Saya habis Karena habis boleh. hari Rabu itu kan banyak mata kuliah bro. Oh iya, pokoknya boleh lah. Ini yang wajib datang ke kampus berapa kali? Kalau di jadwal itu 2 kali bro. Berapa kali? Ya, nanti sampai terakhir. Sampai terakhir nanti yang terakhir kita kunjungan lagi yang lebih parah dan sebagainya. Iya. Siap bro siap. belum datang bro. Siap. Oke, sudah sampai ya? Dari mana? Dari Imam. Sudah dari saya. oh sudah dari Tarbiyah juga. Makin besar ketika Oh, aslinya tapi tutup. Oh, oke. Ya. Imam dari Brebes bro, tapi domisili udah di Malang. Udah lama. S2-nya di mana? Di Win Malang. Di Malang ya. Pendidikan juga. Iya. Sama sampean? Asli Sidoarjo. Panjang. Ini Panjang ya. Iya, tapi pun tadi ada. Oh, di Arema. S2-nya di S2-nya di Stak. Yang mau digantikan prof ini pak. Tarbiyah juga. PBA. Oh, berbeda. Bagus lah nanti biar ada yang sedang multikulturalisme dan bisa paham gitu ya. Bisa. Bisa lah. Ya, bisa. Dari ayat-ayat ya. Nanti coba dari Pak Yusuf. Mulai pikirkan yang tangan kan bahasa Arab. Jadi bahasa Arabnya kan kosong. Kalau saya di luar kepala berarti. Dari Sumenep Prof. Paisun. Ya. Nama 60. S2-nya di Sumenep juga di Anokoya. Oh, yang apa ya? Ya. Pak A ya. Ya, Pendidikan. pendidikan. Alhamdulillah, benar. Mas. Ya. Pak Lemos. Ini saudaranya dari Persib. Ya bro, perkenalkan saya Imam Al-Fafan Yakub. Saya berasal dari Kabupaten Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oh, ini. Umur 27 tahun. Status S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta kemarin. Program Muhammadiyah. studi Ilmu Hubungan Internasional. Kemudian S2-nya di Unisma juga. Ambil Magister Ilmu Administrasi Publik. Ciri-ciri orang Muhammad itu. Dari Muhammadiyah ke NU. Ya. Nanti bisa dicari lah. Mulai dipikirkan ya.
konsultasi ya. Sampai Mas. Wis dadi kok di judul satu. S1 UIN Sunan Kalijaga Syariah, S2 IAIN Cirebon Syariah. S3. Ini agak melenceng ya saya ini. Melenceng. Yang melenceng begitu. Iki melenceng. Melenceng. Ali Bapak Aduh, Hasan. pengawasan ya. Ya, S1 S2 PAI. Tinggal tambah multikulturalisme aja sudah. Linear sekarang kamarnya. Pengamatan ini dari Sumenep. Yang proyek kita satu Pendidikan ya. ya, tapi S1 BKA, S2 BKA. Enggak. Oke, jadi saya begini, jadi saya akan senang misalnya kalau saudara mencoba mencari disertasi yang memiliki relevansi dengan program yang selama ini sudah kita pelajari. Ada saran, misalnya karena pasalnya bagus, maka peluang untuk mengkaji multikulturalisme dalam Al-Quran, itu kan sangat mungkin. Jadi jangan semuanya pendidikan empiris, ada juga yang pendidikan teks. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang akan. Ya, serasa begitu saya mohon maaf ini karena tambahin karena yang jelas tadi dulu kita besok itu pekan depan kita kuliah melalui daring. Cuma kalau daring tentu guyurnya tidak bisa Iya, bisa lepas. konsekuensi dari ada jeda ketawanya.